Disebutkan dalam kisah, Muhammad ini kalau takbir, Allahu Akbar, dia sudah tidak pernah tahu atau tidak mau tahu lagi apakah di sebelah dia ada sesuatu yang berbahaya atau tidak. Apakah itu malam atau siang, di semak belukar atau di karpet yang mewah, sama saja bagi dia. Disebutkan dalam kisah kalau dia takbir seperti itu keadaannya. Dan saking asyiknya dia kalau sholat, sampai-sampai dia kalau sholat, saudaraku, membaca surah demi surah tidak terputus sampai dia merasa sudah harus diputus. Dan sampai membuat telapak kakinya pecah-pecah. Dalam satu perjalanan peperangan jihad, ikutlah si Muhammad ini berperang. Lalu ada salah satu tabi'in, teman dia, meriwayatkan kisah tentang Muhammad ini. Dia bilang, satu perjalanan peperangan jihad, kami istirahat di sebuah hutan. Gelap gulita, hutannya masih liar, banyak semak belukar, dan penuh dengan hewan buas. Dia bilang pada saat itu, panglima kami, pimpinan perang mengatakan, kita istirahat di sini. Istirahatlah pasukan pada saat itu di tempat itu. Lalu dia bilang, saya akan memata-matahi, saya akan mengikuti Muhammad ini, dan saya ingin buktikan perkataan orang selama ini tentang sholatnya. Dalam kondisi seperti masih mau sholat malam gak dia? Selama ini ceritanya gak pernah tinggalin sholat malam. Maka yang terjadi, saudaraku, dia bilang pada saat semua pasukan turun, istirahat, ternyata semuanya tidur tiba-tiba karena kecapean, dan Muhammad pun tidur baring. Lalu saya berkata, kata periwayat hadis kisah ini mengatakan, lalu saya berkata pada diri saya, mana nih yang orang-orang pada cerita, katanya Muhammad begini dan begitu. Tapi saya coba kontrol, saya mau lihat malam ini, saya nggak mau tidur, mau pastikan apa yang dia lakukan. Ternyata betul, saudaraku, begitu semua prajurit dipastikan pulas tidurnya, Muhammad, kata perawi ini, berdiri sambil menjingkrak-jingkrakkan kakinya. Takut kalau ada orang yang tahu dia bangun. Di sebuah hutan, mungkin tidak ada yang lihat dia, tapi dia berusaha supaya orang tidak ada yang tahu. Lalu dia bilang, dia masuk ke semak belukar. Kalau bukan karena si Muhammad ini yang masuk, maka saya tidak berani masuk. Karena banyaknya duri, binatang buas dan bahaya. Tapi saya masuk dan saya temukan dia terus masuk ke tengah-tengah hutan. Sampai jauh dari pasukan. Kemudian dia wudhu, dia menghadap kiblat, kemudian dia mulai bertakbir. Dia bilang apa? Demi Allah, waktu Muhammad mulai bertakbir, betul-betul seperti apa yang orang nukil. Seperti malam itu siang bolong, seperti semak belukar yang banyak duri dan binatang-binatang serta serangganya yang berbahaya berbisa, itu seperti karpet yang mewah dan wangi. Pada saat lewat ayat surga dia minta surga, lewat neraka dia takut dari neraka, dan pada saat dia sujud, dia tidak angkat kepalanya sampai hajatnya selesai dengan Tuhannya. Pada saat dia bilang, asyiknya Muhammad sholat ini, dan saya begitu asyik mengikuti sholatnya, sampai-sampai saya tidak sholat malam. Dan pada saat tiba waktu subuh, dia bilang, Muhammad lalu menutup sholatnya sambil berdoa kepada Allah begini, ya Allah, zat yang akan menyingsingkan cahaya matahari, zat yang mengurus seluruh langit dan bumi ini, aku telah minta kepadamu 3 hal, dan engkau telah menerima 2 hal, tinggal 1 yang belum, ya Allah, maka kabulkanlah yang 1 itu. Kata yang mengisahkan kisah ini, tiba-tiba karena kaki saya pegal dari semalaman memata-matai sholatnya Muhammad, saya bergerak injak semak belukar dan keluar suara. Pada saat itu dia bilang, Muhammad sadar kalau ada yang ngikutin sholatnya, padahal harapan dia tidak ada yang ngikutin, di semak belukar jauh dari pasukan. Lalu dia bilang, dia pun mengarah ke arah saya, lalu dia mengatakan, semoga Allah merahmatimu hai saudaraku, apa kau memata-matai ibadahku dari tadi malam? Lalu kata yang meriwayatkan kisah ini mengatakan, saya keluar dari persembunyian saya dan saya mengatakan iya, karena saya ingin buktikan apa yang orang cerita selama ini. Apa kata Muhammad? Pegang ini. Bagaimana orang soleh yang yakin kepada Tuhannya dan ada balasannya kalau dia berbuat ibadah, tidak mau orang lain tahu ibadahnya. Dia mengatakan apa? Saya mohon padamu. Orang Muhammad ini mohon kepada yang mengisahkan. Saya mohon padamu, 2 kali dia ulangi. Jangan kamu bongkar aib saya. Jangan kamu ceritain ibadah saya kepada orang. Mohon-mohon supaya jangan diceritain. Subhanallah, kita kadang-kadang baru bantu 1 orang 1 kampung sudah tahu kalau kita sudah bantu. Mungkin baru 2-3 kali sholat malam seluruh keluarganya sudah tahu. Orang ini mohon supaya tidak ketahuan ibadahnya. Lalu orang yang mengisahkan mengatakan, saya pun tahu, saya tidak akan cerita apa yang Muhammad lakukan, tapi saya ingin tahu rahasia doa dia dengan Allah. Lalu saya mengatakan, demi Allah, saya tidak akan ceritakan apa yang terjadi malam ini selama kau hidup. Tapi kalau kau sudah meninggal, saya punya hak menceritakannya. Selama kau hidup, saya tidak akan ceritakan. Tapi dengan syarat 1, kamu harus menyampaikan kepada saya 3 doamu yang Allah telah berikan, 2 dan 1 belum. Lalu Muhammad mengatakan, tolong jangan bongkar ibadah saya. Kamu berdoa saja silahkan, kenapa harus tahu rahasia doa saya? Kata orang ini, demi Allah, kalau kau tidak ceritakan doamu, saya akan bongkar nih. Maka Muhammad berkata, baiklah saudaraku. Yang pertama, saya minta kepada Allah agar Allah mengangkat semua rasa takut di dalam hati saya kecuali kepada dia.
Ini yang membuat saya sampai kamu lihat ke semak belukar, tidak pernah takut kepada hewan buas, tidak pernah takut dengan malam, dengan setan, apapun yang di muka bumi saya tidak takut kecuali kepada Allah, kabulkan. Dan yang kedua, saya minta kepada Allah agar syahwat saya diangkat oleh Allah kecuali kepada orang yang Allah halalkan. Sampai-sampai saya kalau melihat wanita tidak pakai baju pun di depan saya, tidak ada bedanya antara dia dengan sebuah tembok yang tidak bergerak. Lalu yang membawa kisah ini merasa luar biasa doanya, asyik diikutin. Lalu dia bilang apa? Lalu yang satu belum diterima apa? Mungkin ini sederhana ya bagi kita, tapi bagi orang ini luar biasa. Dia mengatakan, saya minta kepada Allah agar ngantuk saya dihilangkan, supaya saya sepanjang malam ibadah kepada Allah. Dan Allah belum kasih. Tidak ada waktu untuk tidur bagi dia, saudaraku. Semua diisi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita terlalu banyak tidur. Kalau kita hitung 60 tahun umur kita, 8 jam kita gunakan tidur sehari, saudaraku. Dikali 60 dibagi jumlah hari dari 60 tahun itu, akan keluar 20 tahun kita habiskan pakai tidur. 30% dari umur kita habis untuk tidur. Orang ini faham. Lalu dia mengatakan, saya minta agar ngantuk saya hilang. Tapi masih kadang-kadang datang ngantuk saya, Allah belum kabulkan. Ini kisah yang luar biasa. Bagaimana keyakinan seorang mukmin membuat dia tidak perlu terputus hubungannya dengan Tuhannya walaupun di semak belukar.